Selamat siang Pak Firman, apa kabar Selamat nih? siang. Alhamdulillah sehat Pak Olen. Pak Olen apa Iya, kabar Pak Olen? alhamdulillah sehat. Iya, Bagaimana nih Pak aktivitasnya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak Olen. Cuma hari ini dari pagi hujannya belum belum reda kayaknya Pak Olen. Jadi tadi Dan ke sekolah agak-agak terkendala sedikit lah nunggu hujannya reda dulu. Ya begitulah Pak Olen. berarti sama ya di Karimun juga hujan deras sampai Iya, siang iya. ini. Lalu Pak, bagaimana nih? Apa yang eh, rencana pertemuan kita hari ini Pak? Mau ngobrol apa kita hari ini? Inilah Pak Olen, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya diskusikan nih dengan Pak Olen nih. Ini terkait dengan apa ada satu kelas nih Pak Ulin, itu nilai anaknya itu rata-ratanya di bawah KKM semua Pak Ulin. Malahan kalau saya masuk situ, anak-anak itu kayak tidak termotivasi Pak Ulin untuk belajar Pak Ulin. Itu yang jadi masalah saya sekarang yang saya pikirkan. Sementara saya merasa saya sudah mengajar tuh semaksimal mungkin materi itu telah saya salurkan ke siswa. Jadi jadi timbul juga pernah pertanyaan dalam diri saya kenapa sampai tidak tuntas seperti itu Pak Ulin. Berarti kita mau membicarakan tentang bagaimana mengatasi nilai anak-anak yang Bapak ajar itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang Bapak harapkan. Begitu ya, Pak? Iya Pak Ulin, begitu Pak Ulin. Lalu tujuan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Firman mau mengarahkan kemana nih tujuannya? Jadi Pak Ulin saya berharap lah Pak Ulin diskusi kita pada hari ini yang nantinya saya berharap dapatlah sedikit pencerahan untuk saya kira-kira apa yang harus saya lakukan terkait eh, meningkatkan motivasi siswa ini dalam belajar Pak Ulin sehingga mereka itu bisa eh, mencapai KKM sesuai yang kita harapkan juga seperti itu Pak Ulin. Berarti Bapak merasa bertanggung jawab dengan anak-anak yang Bapak ajar. Iya Pak Begitu Ulin, iya yang saya begitu tangkap Pak ya. Ulin. Ya. Lalu untuk mencapai tujuan ini, Pak, bagaimana memotivasi anak-anak dalam belajar dan sehingga dalam pembelajaran mereka sesuai harapan Bapak tadi bisa tuntas lebih dari KKM. Kesempatan apa yang Bapak miliki nih, yang Pak Firman bisa gunakan untuk eh, membawa anak-anak itu memiliki motivasi belajar yang lebih baik? Sepertinya Pak Ulin saya harus melakukan sebuah gebrakan terbaru lah. Saya harus memperbaiki diri saya seperti Pak Ulin. Kayaknya saya harus melihat kembali apakah metode yang saya ajar ini sudah tepat atau tidak. Atau saya rasa metode yang saya ngajar ini belum belum maksimal. Saya rasa seperti itu. Kayaknya anak-anak ini butuh sesuatu yang gebrakan yang baru lah, Pauline. Saya berpikir seperti itu, Pauline. Saya harus lakukan sesuatu yang baru dalam teknik mengajar saya. Saya rasa itu yang harus saya perbaiki, Pauline. Bapak merasa bahwa eh, sekarang itu metode yang Bapak gunakan belum efektif, begitu ya Pak? Iya, Pauline. Begitu, Pauline. Kalau kalau saya boleh tahu nih Pak, dari skala 1 sampai 10, metode sekarang yang Bapak terapkan itu ke anak-anak itu skalanya berapa tuh Pak dalam membawa anak-anak supaya termotivasi untuk belajar gitu Pak? Kalau skala 1 sampai 10, sepertinya saya baru ke ranting 6 atau 7 lah, Pauline. Saya rasa seperti itu lah, Pauline. 6 atau 7 seperti itu. Berarti dari 6 menuju ke 7 Pak ya? Iya, seperti itu, Pauline. Lalu Pak, kan ini Bapak sudah punya kesadaran diri nih, saya lihat begitu bagus ya. Dari hasil anak-anak, Bapak melihat ke dalam diri Bapak sendiri, perlu gebrakan baru, perlu metode yang lebih efektif lagi. Kira-kira nih Pak, metode yang Bapak pikirkan itu pasti kan harus juga sesuai dengan diri Bapak. Kekuatan apa yang ada dalam diri Bapak nih yang bisa Bapak gunakan untuk
melaksanakan metode tersebut bahkan membawa anak-anak itu bisa termotivasi belajarnya, Pak? Sepertinya kalau untuk yang saya miliki sekarang ini Pak Olin ya, yang jelas saya memiliki kompetensi dalam uh, mengajar. Itu kan itu sudah pasti itu adalah sesuatu yang harus wajib ada dalam diri seorang guru. Cuma sekarang yang perlu saya perbaiki di sini sepertinya saya harus lebih selektif dalam memilih media Pak Olin. Di mana media yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan nanti itu memperhatikan kebutuhan siswa itu apa sih, siswa butuhnya belajar seperti apa sih, seperti itu Pak Olin. Jadi itu yang harus saya perhatikan, kebutuhan siswa belajarnya seperti apa. Kemudian bagaimana saya memperdayakan IT dalam metode belajar saya. Seperti saya memanfaatkan gadget, memanfaatkan fokus atau laptop, bahkan bisa juga saya rasa menggunakan video, saya rasa itu bisa meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Saya pikir seperti itu Pak Ali. Sangat brilian ya ide dari Bapak, sangat kreatif gitu. Terlebih Ya. sekarang kita tahu dunia sangat berdekatan anak-anak kita dengan teknologi. Kalau begitu Pak, ada nggak, apakah ada hambatan yang bisa mengganggu atau menghalangi ketika Bapak ingin melakukan hal tersebut? Sepertinya kalau dukungan, kalau hambatan saya rasa sangat minim lah Pak Olen. Karena untuk di sekolah saya ini sarana prasarana baik pun IT-nya itu sangat lengkap Pak Olen. Cuma kalau memanfaatkan IT yang jelas kita membutuhkan jaringan yang stabil kan Pak Olin. Saya rasa hambatan utamanya ya itu Pak Olin. Mungkin bisa jadi tiba-tiba jaringannya drop atau seperti apa itu bisa menghambat proses pembelajaran yang saya gunakan dengan media teknologi tadi Pak Olin. Oke, berarti hambatannya seperti itu Pak ya. Terlebih Bapak tinggalnya di pulau, sangat terganggu sekali kalau sinyal atau jaringan itu hilang. Lalu Pak, apakah Bapak tahu solusinya bagaimana mengatasi? Misalnya sedang mengajar nih di kelas, tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba jaringan hilang. Biasa solusi yang Bapak lakukan tuh seperti apa Pak? Jelas Pak Olin kalau seandainya terjadi hal seperti itu, saya harus punya banding kedua Pak Olin. Sepertinya media yang saya gunakan juga jangan sampai tergantung dengan internet. Kan kita kan punya media yang secara offline bisa kita manfaatkan seperti PTT atau menampilkan video atau apabila mati lampu mungkin kita bisa beralih ke media lain yang bisa kita manfaatkan seperti perpustakaan. Itu bisa kita gunakan juga polling. Jadi setidaknya kita sudah punya plan yang apa sih ke depannya nih kalau terjadi hambatan-hambatan yang seperti kita bicarakan tadi. Berarti kalau hambatan ini terjadi kita harus siap untuk beralih ke media yang lain. Itu Pak Oleh. Jika saya rangkum pembicaraan kita Pak dari awal tadi sampai barusan, Bapak kan tujuannya ingin meningkatkan motivasi belajar anak agar mereka mencapai tujuan pembelajaran itu tercapai. Lalu Pak, dengan hambatan, dengan solusi yang Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Berarti mulai dari sekarang saya harus mempersiapkan medianya seperti PTT Pak Olin. Berarti saya sudah harus menyiapkan PTT, kemudian menggali lagi informasi-informasi sesuai dengan materi yang saya ajarkan, seperti saya akan mencari video-video pendukung dalam materi yang saya ajarkan. Banyak-banyak mengakses video atau melihat materi-materi yang telah disajikan di YouTube maupun di platform PMM kan banyak tuh. Jadi sepertinya saya harus lebih kreatif lagi harus mempersiapkan media-media itu. Itulah rencana yang harus saya lakukan dari sekarang Pak Olin. Sungguh sangat keren ya rencana yang Bapak pikirkan. Semoga nanti bisa Bapak terapkan ketika nanti di kelas. Lalu Pak, ketika Bapak menerapkan ini nanti sudah dipikirkan dari sekarang. Kan sekarang kondisi anak-anak Bapak
yang seperti yang Bapak sampaikan, nilainya masih rendah, masih di bawah KKM. Kalau saya boleh tahu Pak, nanti dengan menerapkan yang seperti ini, apa ukuran Bapak mengukur itu hal yang baru Bapak mau lakukan ini berhasil atau tidak? Ukurannya itu seperti apa yang Bapak tetapkan? Yang jelas Pak Olin saya dapat pastikan ini berhasil Pak Olin, karena kenapa kita harus tahu dulu sebelum anak itu nilainya rendah apa penyebabnya. Ya kan? Maka kita lakukan sebuah asesmen diagnostik, kita perhatikan apa-apa yang menjadi kendala anak itu nilainya rendah. Ternyata setelah saya perhatikan itu penyebabnya adalah anak itu malas Pak Olin. Malas belajar. Kenapa malas belajar? Karena mereka itu tidak termotivasi dengan cara belajar yang monoton aja seperti itu. Jadi dengan kita menggairahkannya dengan teknik memanfaatkan media-media tadi, otomatis anak itu termotivasi kembali. Apabila sudah termotivasi, maka dia akan senang mengikuti pelajaran. Setidaknya nilai mereka itu akan naik lebih tinggi lah dari nilai-nilai sebelumnya. Ya, kita pun tidak berharap anak itu harus mendapatkan nilai 100. Paling tidak ada perubahan yang signifikan antara nilai sekarang dengan nilai yang sebelumnya. Seperti itu, Pak Olin. Karena termotivasi itu tadi. Berarti PR Bapak yang saya tangkap meningkatkan motivasi belajar anak, sehingga dari motivasi belajar anak sudah bagus, anak-anak akan rajin belajar, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Begitu ya Pak? Iya Pak Olin. Lalu Pak, adakah di sekolah itu kan tentu kita tidak sendiri masuk di kelas itu. Kita punya rekan sejawat, kita juga punya pimpinan di sekolah. Adakah tokoh atau peran dari orang lain yang bisa membantu Bapak nanti menerapkan strategi ini Pak di sekolah yang bisa mendukung Bapak? Kalau untuk dari sekolah, dari warga sekolah kayaknya semuanya sudah mendukung Pak Olin, baik dari sarana prasarana, dukungan kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat, itu sangat kita butuhkan sekarang, dan sudah juga kita dapati apa sih dukungan dari mereka. Cuma sekarang lebih kuat lagi bagaimana dukungan dari diri sendiri, saya pikir Pak Olin. Saya harus tetap konsisten dengan apa yang saya rencanakan, sehingga saya bisa memotivasi diri saya secara terus-menerus untuk mencapai apa yang saya inginkan. Salah satunya itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya pikir itu Pak Olin. Dukungan yang paling kuat itu adalah dukungan dari diri sendiri lah Pak Olin. Sungguh keren ya Pak pembicaraan kita hari ini. Saya berharap apa yang kita bicarakan hari ini bisa membangun motivasi juga, tidak hanya terhadap murid-murid Bapak nanti, tapi juga diri Bapak sendiri untuk membawa anak-anak seperti yang Bapak harapkan, supaya termotivasi belajar dan akhirnya menghasilkan keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Saya kira pembicaraan kita, karena dengan waktu kita yang telah ditetapkan sampai di sini, adakah rencana Bapak yang bisa saya note untuk di note saya kapan lagi kita bisa bicara Pak? Sepertinya kalau setelah aksi ini saya lakukan, nanti perkembangannya nanti mungkin akan saya diskusikan lagi dengan Pak Olin. Apakah perkembangannya sudah nampak, bagaimana tingkatan perkembangannya, apakah sudah sesuai dengan harapan kita, apakah anak-anak itu sudah ada peningkatan dari segi nilai. Itu saya rasa perlu saya harus bicarakan lagi dengan Pak Olin. Mungkin setelah saya menerapkan segala kegiatan yang rencana-rencana yang akan saya lakukan tadi Pak Olin. Baik Pak, saya tunggu kabar dari Bapak, terlebih kabar baik dari Bapak nanti ketika bertemu lagi ada kabar baik lah tentang anak-anak Bapak nanti. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Olin. Sampai bertemu lagi.